Maka kita buat desum, kemudian karena yang dijumlahkan ada penghasilan, kita ambil penghasilan untuk filenya, database-nya dulu, maaf, kita ambil dulu database-nya. Database-nya ini misal argumen untuk filenya itu penghasilan, ambil, kemudian kriteria jenis kelamin dan golongan. Di sini ada golongan dan jenis kelamin kan, kita box seperti ini, 2 golongan dan jenis kelamin, enter. Di sini total penghasilan untuk golongan 1 dan laki-laki, jenis laki-laki, kita buat manual, sum laki-laki dan golongan 1, dan laki-laki golongan 1. Oke, makanya hasilnya sama 2.800.000. Nah, bagi teman-teman, ini kan sama aja dengan sum if. Ya benar, ini seperti sum if, tetapi terserah teman-teman mau pakai mana. Bagi saya lebih mudah menggunakan fungsi database. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan membahas mengenai fungsi database pada Excel. Nah, fungsi database Excel sendiri itu ada banyak. Kita bisa lihat di formulanya. Ini database. Nah, fungsi database ada di average, the count, contact, get, max, min, dan banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya hanya memperlihatkan penggunaan beberapa rumus pada fungsi database tersebut, karena untuk sintaknya itu hampir mirip, yaitu database, file, dan kriteria. Kita lihat di get seperti itu juga, database, file, dan kriteria. Jadi produk sintaknya juga database, file, dan kriteria. Jadi bisa disimpulkan untuk sintak fungsi database dibuat D depan dulu, apakah dia itu desum, average, the max, min, the count, kemudian diikuti dengan database, kemudian file, dan kriteria. Kita contohkan di sini, saya mempunyai sebuah tabel, nomor ID, umur, jenis kelamin, golongan penghasilan, dan hutang. Misalnya kita ingin mengambil berapa sih total penghasilan, nih total penghasilan dengan kriteria jenis kelamin. Jadi kriteria di sini saya buatnya ada penghubungnya, karena untuk total itu sum, kita buat D sum buka kurung, kemudian database diharapkan di blok seluruh tabelnya termasuk file atau headernya. Kemudian untuk filenya, file ini mirip seperti judul tabel atau header. Nah, itu yang dikatakan file, karena filenya di sini kita mau mengambil penghasilan. Nih, penghasilan tadi kan ceritanya totalnya itu di sum, kemudian filenya adalah penghasilan, maka kita ambil penghasilan, kemudian pemisahan argumen dengan kriteria jenis kelamin. Kriterianya kita ambil di sini, yaitu jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya yang terlihat adalah laki-laki. Untuk kriteria jenis kelamin harus diambil diikuti dengan header dan kriterianya. Di sini kan jenis kelaminnya JK dulunya, maka JK juga harus sama. Tidak bisa di sini namanya jenis kelamin, betul jenis kelamin seperti itu kan, harus singkatan seperti ini JK. Kita tutup kurung, kita enter, maka hasilnya adalah 9.900.000. Kita coba manual, sum jenis yang laki-laki saja, ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini kurung, maka hasilnya sama, yaitu 9.900.000. Ceritanya tadi, apabila di kriteria ini tidak sama, yaitu pada judul novel atau header, apalah namanya, berbeda, maka hasilnya kita lihat ya. Misalnya saya buat ini jenis kelamin, nah di sini kan berbeda, sini memang panjang jenis kelamin, sini kan JK, maka hasilnya nanti seperti ini, kan kosong. Maka memang harus sama ya teman-teman, JK sama dengan ini. Kemudian di sini diminta adalah total penghasilan dengan kriteria jenis kelamin dan golongan. Jadi kalau contoh pertama itu kriteria hanya satu kriteria, di sini diminta dengan 2 kriteria. Maka kita buat desum, kemudian karena yang dijumlahkan ada penghasilan, kita ambil penghasilan untuk filenya,
database-nya dulu. Maaf, kita ambil dulu database-nya. Database-nya ini pemisah argumen untuk filenya. Untuk filenya itu penghasilan, ambil. Kemudian kriteria jenis kelamin dan golongan. Di sini ada golongan dan jenis kelamin kan. Kita blok seperti ini, 2 golongan dan jenis kelamin. Enter. Di sini total penghasilan untuk golongan 1 dan laki-laki, jenis laki-laki. Kita buat manual, sum laki-laki dan golongan 1, dan laki-laki golongan 1. Oke, makanya hasilnya sama 2.800.000. Nah, bagi teman-teman, ini kan sama aja dengan sum if. Ya benar, ini seperti sum if, tetapi terserah teman-teman mau pakai mana. Bagi saya lebih mudah menggunakan fungsi database karena rumusnya tidak sepanjang sum if. Sedangkan pada fungsi database untuk rumusnya tidak panjang dan berbelit-belit. Nah, bagaimana dengan hutang? Dengan kriteria umur. Nah, kita ambil total hutang, sum B sum, kemudian database-nya, pemisah argumen, kemudian untuk filenya yaitu hutang, maka kita ambil hutang, pemisah argumen, kemudian kriterianya yaitu umur lebih daripada 23 dan kurang daripada 30, maka dibuat 2 umur di sini, kriteria umur. Kita blok, baru tutup kurung. Karena di sini mintanya lebih dari 23, maka kita ubah ini menjadi 23. Maka hasilnya adalah 445. Bisa juga kita menggunakan bukan untuk penjumlahan saja, tapi bisa rata-rata, maksimal, minimal, konta, degen, dan sebagainya. Untuk penghasilan terbesar biasanya menggunakan max, maka kita buat D max, kemudian penghasilan terbesar. Tadi yang diambil, kita dulu database-nya. Nah, kemudian penghasilan terbesar berarti penghasilan, kemudian dengan kriteria jenis kelamin, ambil jenis kelamin. Kita lihat di sini laki-laki, penghasilan terbesar laki-laki adalah 1.700.000. Laki-laki penghasilan terbesar 1.700.000 ini. Kita lihat di sini penghasilan terbesar sebenarnya ada 2, yang ini dan ini. Tetapi kenapa tidak menjadi 1.800.000? Karena kriteria yang kita inginkan yaitu laki-laki, sedangkan ini perempuan, maka yang kita adalah 1.800.000. Bisa juga dengan demin atau minimal. Kita ambil database-nya, kemudian ambil filenya yaitu tentang hutang, misal argumen, kriterianya dengan jenis kelamin, kan? Maaf, di sini kriterianya golongan, bukan jenis kelamin. Kita hapus ini, kriterianya adalah golongan. Maka yang golongan 1, hutang terkecil, golongan 1, hutang yang paling kecil adalah 113. Golongan 1 kita lihat di sini, ini belum besar. Kita rubah menjadi 4, yang terbesar ada 2/3. Bisa juga kita menghitung rata-rata. Kalau rata-rata biasanya kan average, maka kita buat D average, kemudian kita ambil database-nya, pemisah argumen, hutang, kita ambil hutang, di sini minta hutang, kemudian kriteria jenis kelamin umur lebih dari 23 dan kurang dari 30. Di sini karena minta lebih dari 20, kita ubah ini menjadi 20. Nah, ini hasilnya. Kemudian bisa juga dengan jumlah perkalian. Pada produk untuk rumus defaultnya yaitu perkalian, maka kita bisa menggunakan D produk untuk jumlah perkalian. Ambil D produk, database-nya, kemudian umur, karena diminta umur, kemudian kita kalian umur, kemudian kriteria laki-laki, maka ini hasilnya. Nanti bagi teman yang tidak percaya silahkan dilakukan dengan cara manual. Untuk file ini bisa kita buat secara manual,
Di sini kan saya klik di sini penghasilan, bisa kita buat manual semua ini seperti ini, penghasilan. Tetapi cara ini pasti akan sulit dilakukan, akan lambat, bukan sulit, akan lambat dilakukan karena harus mengetik dahulu, bukan diklik. Hasilnya sama. Bagi teman-teman yang biasa menggunakan fitur advert filter, pasti sangat mudah untuk menggunakan fungsi database ini. Untuk fungsi masing-masing dari fungsi database ini nanti saya jelaskan di menu deskripsi, jadi silahkan teman-teman untuk melihat menu deskripsi. Oke, demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.